Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan terkait krisis communication management. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Meiha Bintang, Yabes Edmund, Bani Fatimah, Erlianur Putri, dan Dian Sulistiarini. Pertama, kita akan membahas apa itu pengertian krisis. Dalam bahasa Yunani, kata krisis berasal dari kata kepion, yang bermakna keputusan. Sementara itu, dalam bahasa Cina, krisis diungkapkan melalui kata weiji, yang terdiri atas dua karakter dengan makna ganda, yaitu bahaya dan peluang. Krisis adalah kejadian besar atau penting dengan hasil yang berpotensi negatif dan akan mempengaruhi organisasi, perusahaan, atau industri serta masyarakat, produk, jasa, atau nama baiknya. Menurut Kops, manajemen krisis mencakup beberapa tahapan. Untuk upaya dalam mengurangi kerusakan yang diakibatkan oleh krisis, serta melindungi organisasi dan pemangku kepentingan dari dampak negatif, jadi terdiri dari 3 tahapan krisis, yaitu pre-krisis, krisis, dan post-krisis. Tahapan manajemen krisis yang pertama, pre-krisis, adalah tahap penting dalam manajemen krisis yang berfokus dalam upaya pencegahan dan persiapan untuk menghadapi kemungkinan krisis di masa depan. Yang kedua, krisis. Tahapan di mana respon terhadap krisis telah terjadi menjadi sangat penting, seperti bertemu dengan media untuk menyebarluaskan informasi, merespon krisis dengan cepat, akurat, terbuka, dan konsisten. Yang terakhir, post-krisis, melakukan evaluasi dan menjadikan krisis sebagai pembelajaran ke depannya agar berubah dan menyediakan pesan yang dibutuhkan setelah krisis berlangsung. Tadi kan di manajemen krisis. Jadi kita mengambil krisis yang menimpa Direktorat Jenderal Bea Cukai pada bulan April 2024. Krisis ini disebabkan oleh maraknya isu-isu yang viral mengenai barang kiriman di media sosial. Isu-isu yang viral ini terdiri diantaranya isu sepatu Randika Alta, isu alat bantu LSB Ijal Said, dan isu mainan Medi Renaldi. Manajemen krisis dalam kasus ini ditangani oleh tim manajemen krisis dan Subdirektorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa dengan SOP meliputi tahap pra-krisis, krisis, dan pasca krisis. Tahap pra-krisis masih lemah karena krisis serupa kembali terjadi. Pada tahap krisis, DJBC melakukan asesmen isu, pengumpulan data, dan komunikasi krisis, seperti pendekatan personal, respon media sosial, konten klarifikasi, media briefing, serta penggunaan focus person. Namun, upaya ini masih reaktif dan belum menyentuh akar masalah, yakni pemulihan reputasi. Tahap pasca krisis juga belum optimal karena tidak ada pemantauan terhadap ketercapaian tujuan dan pembelajaran jangka panjang. Nah, selanjutnya itu ada kategori dari krisis. Nah, KOMS ini mengklasifikasikan krisis menjadi 3 kategori. Yang pertama ada victim cluster, ada incidental cluster, dan preventable cluster. Yang pertama, victim cluster. Victim cluster ini di mana organisasi diposisikan sebagai korban dari krisis. Jadi, pabrik menilai organisasi tidak memiliki atau sedikit sekali kontrol terhadap penyebab krisis. Yang kedua ada accidental cluster. Nah, krisis ini terjadi akibat kesalahan, tidak disengaja. Misalnya kegagalan teknis atau human error. Lalu, publik menilai organisasi memiliki tanggung jawab tapi bukan karena niat. Yang ketiga ada preventable cluster, di mana krisis ini paling beresiko terhadap reputasi karena publik menilai organisasi sepenuhnya bertanggung jawab atas krisis yang terjadi akibat kelalaian atau tindakan tidak etis seperti pelanggaran hukum. Nah, contoh-contoh dari kategori ini, misalnya kalau yang victim cluster itu biasanya itu karena faktor eksternal, terus kedua ada karena organisasi terkena dampak tanpa kemampuan mencegah, dan juga tingkat atribusi tanggung jawabnya yang sangat rendah. Lalu kalau di accidental cluster itu biasanya kategori
krisis itu biasanya disebabkan oleh kecelakaan atau kondisi yang tak terduga, dan juga adanya unsur kesengajaan dari organisasi. Contoh kasusnya misalnya kayak kontaminasi produk yang tidak terdeteksi. Lalu yang ketiga ada preventable cluster, itu ciri-cirinya itu disebabkan karena tindakan organisasi yang ada salah atau ceroboh atau melanggar etika, di mana publik juga menilai krisis dapat dicegah, namun atribusi tanggung jawabnya juga sangat tinggi. Contoh kasusnya itu seperti kecerobohan manajemen dalam prosedur keselamatan, dan juga ada biasanya tuh skandal internal yang melibatkan pelanggaran. Next. Selanjutnya ada early warning. Warning. Sistem ini merupakan tahap awal untuk mendeteksi krisis lebih awal, namun tetap memerlukan waktu untuk menganalisa dampak potensialnya secara mendalam. Dengan mengenali gejalanya, organisasi dapat mengambil langkah pencegahan agar krisis tidak mencapai tahap akut. Oleh karena itu, sistem ini penting untuk mengidentifikasi risiko serta menyiapkan strategi respon yang tepat. Selanjutnya itu ada damage control. Damage control itu adalah serangkaian tindakan cepat dan terstruktur yang dilakukan organisasi untuk membatasi, mengurangi, ataupun mengendalikan dampak negatif dari suatu krisis yang telah terjadi. Nah, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa situasi tidak berkembang semakin buruk, serta melindungi reputasi dan kepercayaan publik terhadap eh, reputasi organisasi. Nah, biasanya nih dalam damage control ini yang harus diikuti itu pertama ada respon cepat dan juga transparansi informasi, terus konsistensi pesan dan juga empati, dan serta pengambilan tindakan yang langkah-langkah yang harus dilakukan dalam damage control ini. Yang pertama itu ada pengakuan awal atas situasi. Misalnya organisasi itu harus segera mengakui bahwa ada masalah, lalu dilakukan penyelidikan. Yang kedua ada penyusunan holding statement, yang dimana pernyataan sementara yang digunakan sebelum data itu lengkap. Yang ketiga ada pengumpulan fakta secara cepat, ada penentuan juru bicara, ada koreksi dan tindakan mitigasi, penanganan media dan publik, monitoring pengembangan isu. Nah, contoh kasus misalnya kalau dalam damage control itu dalam kehidupan sehari-hari misalnya ada kasus makanan basi di restoran. Nah, artinya restoran akan meminta maaf ataupun menarik makanan dan memberikan kompensasi kepada pelanggan. Oke, yang selanjutnya itu tentang krisis communication. Menurut web Timothy Combs, krisis komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari organisasi kepada publik selama situasi krisis yang bertujuan mengurangi dampak negatif, melindungi reputasi organisasi, dan memberikan arahan bagi stakeholder. Tujuan dari krisis komunikasi yaitu mengurangi kerusakan reputasi organisasi dan memulihkan kepercayaan melalui respon yang tepat terhadap si krisisnya. Nah, menurut Timothy Combs juga ada fokus utamanya yaitu mencegah hilangnya kepercayaan publik, meminimalkan dampak reputasi, dan menjelaskan tindakan organisasi dengan cepat dan jelas. Nah, siapa sih yang terlibat dalam krisis ini? Nah, ini tuh melibatkan semua stakeholder yang mencakup ada dua, ada internal dan eksternal. Kalau secara internal itu ada top manajemen tuh yang meliputi CEO, COO, CFO, direktur operasional, direktur komunikasi, kepala divisi utama. Terus selanjutnya ada karyawan, terus ada krisis manajemen tim. Nah, di krisis manajemen tim ini tuh isinya apa aja? Kayak kepala PR atau humas, legal advisor, head of operations, head of HR, head of IT atau risk management officer. Nah, terus kita masuk ke eksternal stakeholders. Nah, di sini tuh meliputi media, pelanggan, masyarakat umum, pemerintah, atau regulator, atau mitra bisnis dan vendor. Nah, mitra bisnis atau vendor ini organisasi yang masih punya hubungan kerjasama dengan si perusahaan tersebut. Nah, kenapa sih penting si krisis komunikasi ini bagi organisasi? Nah, menurut si Koms, krisis ini penting karena dapat meminimalkan kerusakan reputasi dan memulihkan kepercayaan publik. Karena reputasi adalah aset yang paling mudah rusak saat krisis terjadi. Terus, komunikasi yang tepat juga akan menentukan apakah publik itu akan menyalahkan si perusahaan tersebut atau tidak. Dan respon krisis yang buruk juga bakal dampaknya ke reputasi yang hancur gitu. Terus ada contohnya juga dalam kehidupan sehari-hari itu kasus Tokopedia tahun 2020 ada kebocoran data dari pengguna si Tokopedia tersebut. Nah,
pasti kan publik nunggu pernyataan resminya, tapi Tokopedia tuh nggak ngasih kabar selama 43 hari dari dinyatakan adanya rumor, yang dimana regulator di Indonesia tuh menetapkan setidaknya diberitahukan beritanya tuh dalam 14 hari. Begitu, itu salah satu contoh kehidupan sehari-harinya. Bisa di next. Nah, masuk ke jenis-jenis krisis komunikasi. Nah, di slide sebelumnya kan di-mention ada 3 tipe krisis, kayak victim, accidental, dan preventable. Nah, di sini saya akan meringkas krisis komunikasi yang biasanya tuh terjadi di perusahaan-perusahaan. Yang pertama tuh ada bencana. Nah, krisis ini tuh termasuk kategori victim cluster karena organisasi menjadi korban atas situasi eksternal yang tidak bisa tuh dikendalikan. Ya, contohnya kayak banjir, terus gempa bumi, atau kebakaran akibat faktor alam. Nah, dampaknya apa? Dampaknya kegangguan layanan, risiko keselamatan karyawan, sampai kerusakan infrastruktur. Terus yang kedua itu ada teknologi. Nah, teknologi ini masuknya ke accidental cluster karena biasanya si teknologi ini terjadi akibat kegagalan teknis tanpa unsur kesengajaan. Contohnya kayak apa? Server down, gangguan aplikasi, kebocoran data akibat celah keamanan, atau sistem pembayaran itu error. Nah, dampaknya apa? Dampaknya tuh pelayanannya jadi berhenti, terus jadi pelanggannya nggak bisa akses si platform tersebut. Dan potensi kehilangan kepercayaan dari si pelanggan. Terus yang ketiga ada tindakan pidana pihak luar. Nah, ini tuh dikategorikan sebagai victim cluster karena perusahaan menjadi korban serangan eksternal. Contohnya kayak hacking, phishing, sabotase, sampai penipuan digital. Nah, dampaknya pastinya pencurian data, kerusakan sistem, kerugian finansial, bahkan rusaknya reputasi. Terus yang keempat ada kelalaian atau kesalahan internal. Nah, ini masuk ke preventable cluster karena krisis terjadi akibat kegagalan internal yang nggak bisa dicegah. Contohnya kayak produknya cacat, prosedurnya nggak sesuai SOP, kesalahan produksi, sampai human error. Nah, ini dampaknya bisa ke kerusakan citra, ketidakpercayaan publik, sampai kemungkinan tuh tuntutan hukum. Lalu lanjut yang kelima ada krisis reputasi. Nah, ini masuk ke accidental atau preventable tergantung penyebab si krisisnya tersebut. Tapi seringkali itu dipicunya sama persepsi publik yang kalau kita kenal sekarang tuh rumor. Nah, contohnya kayak hoax yang viral, boykot konsumen, ulasan negatif, terus kesalahpahaman yang menyebar cepat di media sosial. Dampaknya apa? Dampaknya tuh ke penurunan kepercayaan, menurunnya penjualan, sampai brand image. Terus yang terakhir ada konflik manusia. Nah, ini masuk ke preventable cluster karena terkait dengan manajemen internal, budaya kerja, atau kebijakan perusahaan. Contohnya ya protes karyawan, terus konflik antar departemen, kekerasan di tempat kerja, sampai ketidakpuasan yang diviralkan. Dampaknya itu bisa turunnya produktivitas si pekerja sampai eskalasi konflik ke publik. Next. Jadi kita masuk ke tahapan krisis komunikasi. Nah, disebutnya kan udah dijelasin pre-krisis itu apa, krisis apa, sama si post-krisis. Mungkin aku akan highlight sedikit mengenai pre-krisis itu yang masalahnya mudah muncul, cuma masih dalam melakukan pencegahan. Nah, kalau krisis itu ya krisisnya udah terjadi dan berdampak ke si perusahaan tersebut. Jadi kita harus bergerak cepat untuk berikan informasi dan juga mengendalikan situasi. Nah, kalau post-krisis itu tahap pemulihan. Jadi di sini tuh organisasi atau perusahaan melakukan evaluasi, terus juga membangun kembali kepercayaan publik melalui transparansi dan tindak lanjut secara nyata. Next-nya kita masuk ke strategi krisis komunikasi. Nah, HOMS itu membagi strategi komunikasi krisis ini menjadi 4 kategori utama berdasarkan besaran tanggung jawab organisasi dalam krisis. Yang pertama tuh denial strategi atau strategi penyangkalan. Nah, organisasi atau perusahaan menyangkal keterlibatan atau menyatakan bahwa krisisnya itu nggak benar atau fitnah. Bentuknya bisa menolak tuduhan, menyalahkan pihak lain, atau menyatakan beritanya tuh hoax. Nah, contoh nyatanya tuh ya waktu kasus rumor si mie instan yang mengandung plastik. Nah, biasanya denial strategi ini digunakan jika organisasinya tuh benar-benar nggak bersalah. Lanjut, yang kedua ada diminish strategi. Nah, ini tuh mengurangi tingkat kesalahan. Organisasi biasanya mengakui krisis, tapi menjelaskan juga bahwa dampaknya tuh nggak sebesar yang diberitakan atau penyebabnya tuh nggak sepenuhnya kesalahan si organisasi tersebut. Bentuknya yaitu memberikan konteks, menjelaskan penyebab teknisnya, sampai menjelaskan bahwa situasinya ya nggak separah si persepsi publik tersebut. Nah, contoh nyatanya tuh kayak aplikasi mobile banking error yang cuma sebentar. Cuma kan itu dampaknya bakal gede banget ya, bergantung sama si data nasabah. Nah, terus yang ketiga ada rebuild strategy. Nah, ini tuh membangun kembali kepercayaan
organisasi biasanya ini meminta maaf secara penuh dan menawarkan kompensasi. Bentuknya kayak permintaan maaf resmi, kompensasi, sampai program pemulihan reputasi. Contoh nyatanya tuh si Blackout PLN 2019. Nah, ini tuh digunakan saat si emang masalahnya tuh ada di organisasi tersebut gitu. Jadi mereka harus tanggung jawab. Lanjut, yang terakhir ada bolstering strategi. Nah, ini penguatan citra. Organisasi mengingatkan publik tentang kontribusi positif dan prestasi sebelumnya agar citranya tuh lebih seimbang. Bentuknya kayak menonjolkan CSR, highlight prestasi atau rekam jejak positif, sampai menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat. Nah, contohnya itu yang marketplace menonjolkan dukungan UMKM setelah isu negatif tersebut terjadi. Gitu. Next. Nah, ini kita masuk ke use case-nya. Use case-nya masih yang tadi soal si Tokopedia tersebut. Jadi ringkasan kasusnya itu, pada awal Mei 2020, hacker mengklaim mencuri kurang lebih 91 juta data pengguna Tokopedia, termasuk email, password hash, sampai profile. Nah, datanya tuh dijual di dark web, sampai respons Tokopedia dianggap lambat dan kurang transparan, sehingga si ini tuh memicu rumor, kritik, sampai turunnya kepercayaan publik. Nah, jenis krisisnya tuh accidental cluster karena kerentanan sistem si Tokopedia tersebut bukan faktor internal. Nah, tingkat tanggung jawabnya udah pasti moderate responsibility yang butuh penjelasan, empati, dan tindakan untuk ngebenerin si eh, data yang dijual tersebut seperti apa. Nah, strategi yang diambil sama Tokopedia itu termasuk diminish strategi karena mereka masih bilang datanya tuh masih aman, sama si passwordnya juga. Cuma ya di kelemahannya nggak ada permintaan maaf, terus juga dia nggak ada penjelasan secara teknisnya seperti apa, kenapa bisa keambil si datanya, sampai nggak ada timeline yang jelas gitu. Dari datanya diambil sampai mereka pulihin datanya. Nah, strategi yang seharusnya ditambah itu ada rebuild strategi. Di sini ya seharusnya Tokopedia tetap minta maaf secara resmi, terus ngasih kompensasi, dan juga tentunya peningkatan keamanan si aplikasinya tersebut. Nah, yang kedua tuh bolster strategi. Nah, ini tuh ya tentang edukasi keamanan si Tokopedianya atau kolaborasi dengan Kominfo atau BSSN, dan juga nunjukin komitmen jangka panjang kalau mereka emang serius gitu niat memperbaiki dari masalah yang udah dialamin. Next. Nah, ini masuk ke message development. Menurut W. Timothy Combs, message development adalah proses merancang pesan respon krisis yang sesuai dengan jenis krisis, tingkat tanggung jawab organisasi, dan kebutuhan informasi publik. Biasanya ini sangat terhubung dengan krisis respon. Pesannya tuh dipengaruhi oleh jenis krisis kayak apakah jenisnya victim, accidental, atau preventable. Nah, isi pesannya harus menurunkan amarah dan pastinya tuh memberi kepastian gitu kepada pelanggan. Nah, di dalam proses tersebut ada juga core message yang menjadi fondasi utama yang mempersatukan seluruh pesan turunan. Core message ini itu inti pesan yang ingin ditanamkan kepada audiens, kayak sebuah gagasan sentral yang harus tetap konsisten meskipun disesuaikan untuk berbagai kanal dan segmen. Dengan kata lain, core message juga memastikan bahwa setiap pesan yang dikembangkan itu nggak keluar dari arah komunikasi yang sudah ditetapkan. Nah, ini ada contoh penggunaannya. Misalnya ada situasi perusahaan tuh mengalami komplain massal karena keterlambatan pengiriman. Message developer-nya seperti apa? Nah, dia tuh nentuin dulu tujuannya apa, kayak menenangkan pelanggan pastinya kan. Terus yang kedua, audiensnya siapa? Pelanggan online. Terus key issues-nya apa? Ya keterlambatan, terus ya pastinya minta maaf sama solusinya dari keterlambatan itu. Terus channelnya yang akan disebarkannya kemana? Ke IG, ke email, dan ke website. Nah, core message-nya ini jadinya kayak gini, mohon maaf atas keterlambatan, kami berkomitmen percepat pengiriman dan memberikan kompensasi bagi pelanggan yang terdampak. Jadi itu core message yang udah kita susun teksnya sebelumnya yang berdasarkan si message development tersebut. Next. Oke, selanjutnya ada komponen penyusunan pesan. Yang pertama ada identifikasi jenis krisis. Ini tuh menentukan tone dan arah pesan. Yang kedua ada krisis respons strategi. Pesan disusun mengikuti strategi yang dipilih. Selanjutnya ada kecepatan informasi. Pesan harus cepat, konsisten, akurat, meliputi waktu liris pesan, frekuensi update, dan respon rumor. Yang keempat ada empati dan kepedulian. Empati mengurangi kemarahan dan membangun trust kepada audiens. Yang kelima, transparansi. Jelaskan apa yang terjadi, dampaknya, langkah yang dilakukan, dan rencana berikutnya. Yang keenam, ada corrective activation.
Sertakan tindakan perbaikan nyata, perbaikan teknis, SOP baru, dan pencegahan jangka panjang. Yang ketujuh, instructing information, instruksi jelas untuk publik apa yang harus dilakukan, hotline, dan update berkala. Yang terakhir, reputational message, tampilkan rekam jejak, komitmen, dan nilai brand. Nah, ya selanjutnya ada model teori pendukung message development. Pertama itu ada Situational Crisis Communication Theory atau SCCT dari Timothy Thomas. Nah, di sini tuh teori ini menjelaskan jenis krisis sehingga dapat menentukan jenis pesan dan juga meningkatkan tanggung jawab organisasi, memberikan kerangka strategi pesan mulai dari deny, diminish, dari build, dan bolster, dan juga mengarahkan bagaimana membuat pesan, empati, permintaan maaf, dan juga klarifikasi. Yang kedua ada Crisis Communication Model Kathleen Fernbanks. Nah, di sini tuh cocok untuk message development sebagai tahap krisis. Nah, Fernbanks ini memecah komunikasi krisis menjadi 3 tahap. Ada pre-krisis, krisis respon, dan post-krisis. Nah, perannya yang pertama itu memberikan struktur kapan pesan dikeluarkan, timing dalam message development, dan juga menentukan konsistensi pesan sepanjang siklus krisis. Nah, yang ketiga ada Image Restoration Theory atau ERT dari William Benoit. Nah, ERT ini membantu menyusun pesan yang berfokus pada pemulihan reputasi, permintaan maaf, tindakan korektif, penjelasan, dan juga strategi retoris perbaikan citra. Nah, yang terakhir itu ada Race and Crisis Communication Theory dari Head and Hawkeye. Nah, model ini untuk memastikan pesan krisis itu transparan, akurat, responsif, dan berbasis bukti. Nah, teori ini itu tepat karena menekankan karakter pesan krisis yang baik, clarity, akurasi, dan relevan. Nah, di sini tuh teori ini tuh membantu menyusun pesan untuk mencegah kepanikan. Jadi berguna dalam misalnya krisis kesehatan, teknologi, keamanan, dan juga reputasi. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada perbedaan pesan normal dan pesan saat krisis. Untuk message development saat krisis, tujuannya mengurangi kepanikan dan jaga reputasi. Kecepatannya itu sangat cepat, alias golden time. Isi pesannya empati, fakta, jaminan, dan corrective action. Tone-nya itu tenang, empatik, dan profesional. Strukturnya berdasarkan SCCT dan protokol krisis. Konsistensinya harus 100% one voice. Dan konsekuensinya itu tinggi, alias reputasi atau risk publik itu tinggi. Sedangkan untuk message development saat non-krisis, dia tujuannya itu untuk promosi, edukasi, dan persuasi. Kecepatannya tidak mendesak, isi pesannya itu manfaat, value, dan storytelling. Tonnya kreatif, bebas, dan emosional. Strukturnya AIDA, storytelling, dan FAB. Sedangkan untuk konsistensinya dia bisa lebih fleksibel, dan konsekuensinya rendah atau menengah. Bisa di next? Oke, untuk yang selanjutnya kita masuk ke media handling. Kalau sebelumnya kita belajar tentang apa itu krisis, manajemen krisis, business development, dan lain sebagainya, kita juga harus tahu nih bagaimana cara kita untuk menghandle media pada saat ada krisis. Oke, jadi media handling ini adalah proses mengelola interaksi organisasi dengan perusahaan media massa. Hal ini mencakup bagaimana organisasi menangani permintaan informasi, wawancara, pertanyaan media, hingga pengelolaan liputan yang berkaitan dengan organisasi. Ini menurut ahli ya, Kriantono et al. 2021. Tujuan dari media handling ini tentu saja adalah untuk menjaga kepercayaan publik, mencegah adanya misinformasi, dan mengontrol narasi atau framing dari berbagai media. Hal ini dilakukan juga agar arus informasi antara organisasi dan media untuk memastikan pesan yang disampaikan itu akurat, konsisten, dan juga tidak memperburuk situasi yang ada. Untuk selanjutnya itu ada tahapan media handling dalam sebuah krisis. Dalam krisis, media akan sangat cepat bergerak mencari informasi. Dalam dunia kehumasan, kita punya satu prinsip yang sering disebut atau sering kita dengar juga ya, bahwa bad news is a good news, especially for media. Jadi artinya ketika ada sebuah isu atau masalah, media itu justru semakin tertarik untuk merangkai sebuah cerita tentang organisasi atau instansi kita. Kalau organisasi atau instansi kita tidak siap untuk menjawab pertanyaannya, maka mereka bisa mencari kesalahan kecil yang langsung bisa memperbesar berita di pemberitaan sosial media dan lain sebagainya. Karena itu, media handling itu mencakup yang pertama itu tahapannya untuk menunjuk spokesperson. Nah, di sini aku tulis seseorang yang terlatih memahami isu dan memiliki otoritas untuk berbicara mewakili organisasi. Spokesperson adalah orang yang ditunjuk secara resmi untuk berbicara
mewakili organisasi atau instansi. Ia akan menyampaikan informasi, menjawab pertanyaan media, dan memastikan pesan organisasi tetap konsisten selama krisis. Jadi nantinya organisasi akan menunjuk satu orang sebagai juru bicara yang memahami isu, memiliki otoritas untuk menyampaikan informasi secara resmi. Hal ini untuk mencegah ya perbedaan versi atau pendapat tentang pesan yang akan disampaikan, jadi tetap konsisten. Yang kedua, menyiapkan press release atau official statement. Nah, di sini pesan harus bersifat singkat, jelas, konsisten, dan hanya berdasarkan fakta. Press release adalah pernyataan tertulis resmi dari organisasi yang berisi informasi penting tentang situasi atau krisis yang dikirimkan kepada media dan akan dipublikasikan, seperti itu. Nah, nantinya tim komunikasi atau PR menyiapkan pernyataan tertulis yang singkat, jelas, dan berbasis fakta. Jadi dokumen inilah yang nantinya akan menjadi rujukan utama atau pedoman utama untuk berbagai informasi yang akan disebarkan kepada publik. Yang selanjutnya itu menangani media inquiry atau pernyataan atau informasi yang dibutuhkan oleh berbagai media. Menjawab pertanyaan wartawan dengan cepat, tanpa spekulasi, dan selalu berdasarkan informasi yang sudah diverifikasi. Jadi nantinya semua jawaban ini harus konsisten dengan pesan utama organisasi untuk menghindari adanya misinformasi. Yang selanjutnya itu mengadakan press conference. Nah, press conference ini untuk memberikan update terbaru demi menjaga transparansi. Press conference adalah pertemuan langsung dengan berbagai media, di mana sebuah organisasi atau instansi nantinya memberikan penjelasan, update, dan menjawab pertanyaan wartawan secara terbuka. Jadi press conference atau konferensi pers ini dilakukan untuk memberikan update ya. Jadi di sini nanti organisasi bisa menyampaikan berbagai informasi dengan jelas, menyatukan pesan dari berbagai media atau publik, dan mencegah munculnya ada kesalahpahaman seperti ini. Oke, selanjutnya itu ada monitoring pemberitaan. Nah, jadi ketika ada krisis, tahap selanjutnya itu kita akan memantau media sosial dan berbagai media arus utama untuk melihat nih bagaimana persepsi publik serta potensi misinformasi yang ada. Organisasi atau institusi harus terus memantau berita di media massa secara berskala gitu ya. Dari mulai media massa, media online, media sosial, untuk mengetahui bagaimana situasi diberitakan dan bagaimana nantinya publik akan merespon krisis yang ada. Tahap ini tentu sangat penting untuk mendeteksi misinformasi atau rumor yang terbentuk dari berbagai media di sosial media. Untuk selanjutnya, itu ada tahap membangun hubungan baik dengan media. Hubungan yang baik sebelum, selama, dan setelah krisis yang akan sangat berpengaruh pada framing berita dan menjaga kepercayaan publik. Jadi hubungan yang baik ini tentu sangat membantu ya untuk organisasi atau informasi atau sebuah instansi mendapatkan framing yang lebih akurat dan mengurangi potensi berita yang merugikan. Kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari kurang lebih sama ya, seperti kasus produk makanan basi di restoran, maka tim PR akan cepat membuat pernyataan resmi, menjelaskan penyebabnya, tindakan koreksi, dan langkah antisipasi. Mereka juga akan menjawab berita media mungkin melalui press release, melalui memberikan data melalui sosial media, pokoknya mereka akan terbuka kepada berbagai media dan pihak publik, seperti itu. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada stakeholder management. Stakeholder management ini adalah proses mengidentifikasi, memprioritaskan, dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan, pengaruh, atau dampak terhadap organisasi selama krisis itu berlangsung. Nah, di sini Kompas mengatakan bahwa keberhasilan penanganan krisis itu sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam menjaga kepercayaan stakeholder melalui komunikasi yang cepat, akurat, dan juga transparan. Stakeholder di sini itu mencakup seperti konsumen atau pelanggan, karyawan, media, mitra bisnis, komunitas lokal, regulator atau pemerintah, dan juga pemegang saham. Jadi, ketika sebuah krisis muncul, itu setiap kelompok itu pasti memiliki kebutuhan informasi yang berbeda. Sehingga strategi komunikasi itu harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing. Ini ada spokesperson. Spokesperson ini adalah individu yang secara resmi ditunjuk oleh organisasi untuk menyampaikan informasi selama krisis. Menurut Front End Press, itu spokesperson itu harus mampu menyampaikan pesan yang akurat, kredibel, dan juga representatif terhadap posisi organisasi. Yang dilakukan stakeholder itu dalam langkah stakeholder dalam manajemen krisis. Yang pertama itu identifikasi stakeholder prioritas, di mana mengelompokkan stakeholder berdasarkan tingkat kepentingan dan juga pengaruhnya. Yang kedua ada analisis kebutuhan informasi, yaitu menentukan jenis informasi apa yang dibutuhkan tiap kelompok, misalnya pelanggan atau
konsumen butuh kepastian dan juga regulator butuh kepatuhan. Ketiga, menentukan saluran komunikasi. Jadi, memilih media yang tepat, misalnya konferensi pers, media sosial, email internal, atau laporan regulasi. Yang keempat, ada menjaga komunikasi dua arah. Jadi, mendengarkan respon dari stakeholder, membuka ruang dialog, dan memperbaiki strategi jika diperlukan. Selanjutnya, menjaga konsistensi pesan, di mana informasi yang harus disampaikan harus konsisten untuk mencegah kebingungan dan salah persepsi. Nah, jadi fungsi spokesperson itu menjadi sumber informasi utama dan terpercaya, di mana untuk mencegah penyebaran rumor melalui klarifikasi yang cepat, untuk menjaga citra dan reputasi organisasi melalui komunikasi yang terukur, dan juga menyampaikan permintaan maaf, klarifikasi atau tindakan korektif, serta menunjukkan akuntabilitas organisasi di hadapan publik. Next. Oke, untuk yang selanjutnya itu masih dalam pembahasan krisis, kita akan membahas tentang recovery atau reputation recovery. Yang pertama, apa itu recovery? Jadi recovery itu adalah tahap pemulihan setelah krisis, di mana organisasi atau instansi itu mulai mengembalikan operasional secara normal dan memperbaiki kepercayaan publik. Jadi mulai memperbaiki kepercayaan-kepercayaan di pihak publik seperti itu, dan juga memastikan dampak krisis tidak berkepanjangan. Adapun selanjutnya tentang reputation recovery. Fokus utama pada reputation recovery adalah sebagai berikut. Yang pertama, memulihkan operasional internal. Nah, jadi tahap pertama itu memang memperbaiki tim dari pihak internal dulu, mengembalikan layanan, sistem, dan tim agar bisa bekerja secara normal kembali. Terus yang selanjutnya itu mengkomunikasikan pemulihan kepada publik dengan cara memberikan update bahwa situasi telah ditangani dan langkah perbaikan juga sudah telah dilakukan, serta resiko serupa sudah mulai diminimalkan sehingga tidak akan terjadi lagi ke depannya. Untuk selanjutnya, itu tahap evaluasi internal. Dalam hal ini, perusahaan atau instansi akan menganalisis apa yang membuat krisis terjadi, bagaimana respons yang berjalan, dan apa yang perlu diperbaiki. Karena kan krisis itu tidak mungkin langsung selesai begitu saja. Maka akan terus, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya juga, sebuah perusahaan atau instansi itu akan terus melakukan monitoring media di berbagai pihak publik seperti itu. Untuk yang selanjutnya, membangun kembali kepercayaan. Jadi dengan cara melalui tindakan nyata, transparansi, serta komunikasi yang berkelanjutan. Terus yang selanjutnya itu ada implementasi perubahan, seperti misalnya sebuah perusahaan atau instansi nantinya akan membuat SOP baru, terus juga pelatihan staf baru, teknologi yang baru, atau perubahan kebijakan sehingga krisis yang terjadi itu tidak dapat terulang kembali ke depannya. Seperti itu. Boleh dilihat slide. Oke, untuk yang selanjutnya ada tahap-tahap untuk melakukan reputation recovery. Jadi apa aja sih yang harus dilakukan untuk membentuk adanya reputation recovery? Yang pertama itu mengakui krisis secara terbuka. Jadi sebuah perusahaan atau organisasi itu memang harus jujur dan terbuka kepada pihak publik dengan cara menunjukkan sikap bertanggung jawab dengan mengakui bahwa krisis itu terjadi dan berdampak kepada publik. Ini nantinya akan menjadi fondasi awal untuk membangun kembali kepercayaan publik bahwa perusahaan ini sudah mau jujur, sudah mau terbuka, dan juga mau bertanggung jawab. Untuk tahap selanjutnya, menyampaikan permintaan maaf dan klarifikasi. Jika krisisnya ini menimbulkan kerugian atau kebingungan pada pihak publik, organisasi atau perusahaan itu perlu memberikan permintaan maaf yang tulus dan menjelaskan fakta yang sebenarnya terjadi. Untuk yang selanjutnya, menunjukkan tindakan perbaikan nyata. Nah, kalau kita sudah mengakui, kita juga sudah menyampaikan permintaan maaf, maka kita juga harus menunjukkan tindakan secara nyata untuk bertanggung jawab. Publik tidak hanya menilai kata-kata tetapi tindakan. Organisasi perlu menunjukkan solusi konkret seperti memperbaiki sistem yang ada, melakukan pelatihan, atau menciptakan kebijakan baru pada perusahaan atau organisasi. Yang selanjutnya, mengkomunikasikan perubahan secara proaktif. Jadi nantinya perusahaan atau organisasi akan terus memberikan update secara berkala kepada publik mengenai proses pemulihan agar masyarakat itu melihat bahwa organisasi atau perusahaan ini benar-benar melakukan perbaikan secara nyata. Yang selanjutnya itu memperkuat hubungan dengan media dan stakeholder. Nah, kita akan melibatkan media, pelanggan, komunitas, dan stakeholder
untuk menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap perbaikan yang dilakukan. Semakin banyak pihak yang mengetahui langkah perbaikan, maka semakin cepat juga reputasi sebuah perusahaan itu menjadi pulih kembali. Terus yang selanjutnya membentuk narasi positif baru. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara mempromosikan pencapaian, mungkin dapat juga melalui program CSR, inovasi layanan, atau perubahan internal untuk menggeser yang tadinya persepsi publik sudah buruk akibat krisis, maka akan kembali menjadi baik kembali dari krisis ke perbaikan. Yang selanjutnya ada monitoring persepsi publik. Nah, dalam hal ini kita juga akan melakukan monitoring media dan media sosial untuk menilai apakah publik itu sudah benar-benar menerima perubahan sekaligus melihat isu lanjutan yang mungkin akan muncul ke depannya. Seperti itu. Boleh next slide? Baik, Kita nah masuk ke iya. Baik, setelah itu ada reputation rebuilding. Apa itu reputation rebuilding? Jadi reputation rebuilding adalah proses membangun lagi reputasi organisasi setelah krisis ketika citra yang lama sudah rusak atau kehilangan kepercayaan publik. Jadi fokusnya tuh bukan cuma mengembalikan keadaan seperti dulu, tapi menciptakan reputasi yang lebih kuat, lebih kredibel, dan lebih positif daripada sebelum krisis. Nah, apa bedanya dengan reputation recovery yang sebelumnya telah dijelaskan? Kalau reputation recovery itu lebih ke pemulihan, kalau rebuilding ini lebih ke membangun ulang. Dilakukan ketika reputasi sudah rusak parah dan nggak bisa sekedar dipulihkan aja. Harus dibangun lagi dengan strategi baru, narasi baru, dan pendekatan baru. Boleh di next. Nah, kenapa reputation rebuilding ini penting? Yang pertama, mengembalikan kepercayaan publik yang menurun saat krisis. Kenapa? Karena ketika krisis yang terjadi, yang paling cepat jatuh itu biasanya kepercayaan publik. Orang mulai ragu, mempertanyakan kemampuan kita, bahkan muncul opini-opini negatif. Jadi, lewat komunikasi yang baik, kita berusaha ngembaliin lagi nih kepercayaan itu supaya publik merasa aman dan yakin bahwa kita nih bisa menyelesaikan masalahnya. Lalu yang kedua, mencegah kerusakan reputasi jangka panjang. Kalau komunikasi krisis nggak ditangani dengan benar, masalahnya bisa jadi panjang dan reputasinya bisa rusak bertahun-tahun. Makanya reputation rebuilding itu penting buat ngerem dampak negatif, mengatur narasi, dan memastikan isu nggak melebar jadi lebih besar dan dari masalah awalnya. Lalu yang ketiga, menjadi dasar untuk hubungan yang lebih kuat dengan stakeholder. Cara kita menangani krisis itu sangat mempengaruhi hubungan kita dengan stakeholder, mulai dari pelanggan, karyawan, sampai partner. Kalau respon kita jelas, terbuka, dan penuh tanggung jawab, mereka justru bisa makin percaya dan merasa dihargain. Jadi ini bisa jadi fondasi hubungan yang jauh lebih kuat setelah krisis selesai. Dan yang terakhir itu menentukan keberlanjutan organisasi atau perusahaan ke depannya. Reputation rebuilding itu berpengaruh langsung ke masa depan organisasi atau perusahaan. Kalau reputasinya pulih dan kembali terbangun, organisasi bisa tetap berjalan, tetap dipercaya, dan tetap punya ruang untuk berkembang. Tapi kalau reputasinya rusak dan nggak bisa diperbaiki, dampaknya bisa ke pendapatan, kepercayaan, bahkan keberlangsungan operasional ke depannya. Jadi ini bukan cuma soal image, tapi soal hidup matinya organisasi atau perusahaan. Boleh di next? Nah, strategi reputation rebuilding ini sebenarnya kurang lebih sama dengan reputation recovery. Yang pertama ada public apology. Permintaan maaf ini bukan sekedar formalitas, tetapi bentuk tanggung jawab moral kita. Public apology yang efektif harus memenuhi 3 unsur, yaitu tulus, jelas, dan terukur. Karena permintaan maaf yang dilakukan dengan benar dapat memperbaiki persepsi publik secara signifikan. Karena menunjukkan kalau kita ini bersedia untuk bertanggung jawab. Lalu setelah kita melakukan public apology, kita corrective action. Setelah minta maaf, kita harus menunjukkan bukti nyata kalau kita ini benar-benar berusaha untuk melakukan rebuilding. Ini mencakup langkah-langkah konkret untuk memperbaiki masalah dan mencegah krisis yang sama terjadi lagi. Contohnya seperti apa? Memperbarui SOP, meningkatkan kualitas produk, memperbaiki sistem keamanan, dan melakukan audit internal. Nah, corrective action ini penting karena publik itu tidak hanya menilai apa yang kita katakan, tetapi apa yang kita lakukan. Nah, tindakan nyata inilah yang menjadi dasar dari rebuilding. Setelah kita corrective action, kita bangun naratif reframing. Setelah krisis mereda, organisasi perlu mengarahkan kembali persepsi publik dengan membentuk cerita positif tentang proses rebuilding. Bisa dilakukan melalui apa? Melalui konten digital, video dokumentasi, pesan dari pimpinan, atau liputan media tentang langkah-langkah perbaikan. Tujuannya bukan untuk memutarbalikkan fakta, tapi menekankan sisi positif, misalnya komitmen untuk berubah, inovasi yang dilakukan setelah krisis, atau dedikasi kita untuk memperbaiki layanan itu kayak gimana. Nah, narasi baru ini membentuk publik melihat bahwa organisasi itu tumbuh dan belajar, bukan berhenti pada kesalahan yang sudah terjadi. Lalu yang keempat ini engagement dengan media dan publik. Setelah kita buat narrative framing, kita bikin juga nih dengan media dan publik. Kenapa? Karena penting.
Pertama, organisasi itu perlu mengadakan press conference, lalu memberikan media briefing, menyediakan juru bicara yang kompeten, serta aktif mengupdate informasi melalui kanal digital seperti website atau mudahnya ya sosial media. Dengan engagement yang baik, ya organisasi atau perusahaan bisa mengontrol aliran informasi, menghindari misinformasi, dan menunjukkan bahwa transparansi kita itu kepada publik itu nyata. Lalu yang kelima, memperkuat relasi dengan stakeholder. Dalam masa krisis dan rebuilding, mereka itu perlu diberi perhatian khusus melalui komunikasi personal, pertemuan langsung, laporan perkembangan, kolaborasi dan dalam program sosial, atau kebijakan kompensasi jika diperlukan. Nah, ketika stakeholder merasa dilibatkan dan dihargai, dukungan mereka ini akan membantu mempercepat proses rebuilding. Hubungan yang kuat dengan stakeholder juga menjadi aset penting untuk menghadapi krisis berikutnya. Lalu, apa outcome yang diharapkan? Yang pasti, pertamanya kita berharap reputasi kembali stabil. Setelah semua proses penanganan krisis dilakukan, recovery dilakukan, reputasi organisasi bisa balik lagi ke titik aman. Isu negatif mulai mereda dan citra kita kembali stabil. Lalu setelahnya kita juga pasti berharap brand trust kita meningkat. Kalau komunikasi krisisnya bagus, justru kepercayaan publik bisa makin naik. Orang jadi lihat kalau organisasi atau perusahaan kita bisa menghadapi masalah dengan dewasa dan transparan. Lalu yang ketiga, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, hubungan stakeholder membaik. Kita juga pastinya pengen hubungan dengan stakeholder, mulai dari pelanggan, karyawan, sampai mitra, itu tetap terjaga. Bahkan seringnya, kalau penanganan kita itu baik, hubungan ini malah jadi makin kuat untuk ke depannya. Lalu yang keempat, organisasi dinilai lebih bertanggung jawab dan profesional. Dari cara kita merespon krisis, publik itu akan menilai apakah kita profesional atau tidak. Dengan komunikasi yang jelas, cepat, dan empatik, organisasi akan terlihat seperti pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Dan yang terakhir, meningkatkan resilience terhadap krisis berikutnya. Nah, semua pembelajaran ini bikin organisasi kita lebih siap kalau nanti amit-amitnya ada krisis lain. Boleh di next? Oke, lesson learned ini jadi bagian yang krusial ya, karena dari sinilah kita benar-benar memahami apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dipertahankan, dan apa yang bisa kita lakukan lebih baik di krisis berikutnya. Jadi, apa lesson learned yang bisa kita ambil? Pertama, pastinya pentingnya respon cepat dan terkoordinasi. Dari kasus-kasus krisis yang sebelumnya sudah di-mention juga, kita belajar kalau respon yang cepat dan terkoordinasi itu sangat penting. Begitu ada jeda informasi, publik langsung mengisi kekosongan itu dengan spekulasi. Jadi, semakin cepat dan rapi kita merespon, semakin kecil juga potensi rumor itu berkembang. Lalu yang kedua, transparansi itu lebih efektif daripada menutupi. Kita juga belajar kalau mencoba menutupi masalah itu malah memperburuk situasi. Publik tuh sekarang kan sangat kritis dan mudah menemukan celah. Jadi transparansi justru bikin publik merasa dihargai dan bikin reputasi itu lebih mudah untuk dipulihkan. Lalu yang ketiga, empati harus selalu hadir dalam komunikasi. Ini satu hal penting lainnya adalah empati. Bukan cuma menyampaikan fakta, tapi juga tunjukin kalau kita peduli sama orang-orang yang terdampak. Nada, pilihan kata, gestur itu punya pengaruh besar ke persepsi publik. Lalu yang keempat, satu suara itu wajib ya. Seperti yang sudah di-mention sebelumnya terkait satu suara, kita juga belajar bahwa semua pihak dalam organisasi itu harus bicara dengan satu arah. Kalau statementnya itu beda-beda, publik pasti jadi bingung, media jadi bingung, dan reputasi makin goyah. Maka itu koordinasi internal adalah kunci. Nah, selanjutnya monitoring isu harus jalan terus. Sepanjang krisis, kita harus terus nih memantau percakapan publik, pemberitaan media. Ini tuh penting supaya kita tahu persepsi real time dan bisa menyesuaikan pesan komunikasi sebelum isu berkembang lebih besar. Dan yang terakhir, aksi nyata itu jauh lebih penting daripada sekedar janji. Ini paling jelas ya, publik menilai dari apa yang kita lakukan, bukan dari apa yang kita janjikan. Jadi, janji tanpa bukti tidak akan membantu reputasi untuk kembali jadi baik lagi. Tindakan yang konkret justru jadi pemulihan kepercayaan yang paling efektif. Boleh di next. Nah, kesimpulannya, manajemen krisis menekankan bahwa organisasi harus mampu mengelola setiap situasi genting melalui 3 tahap utama, yaitu pre-krisis, krisis, dan post-krisis. Ketiganya meliputi pencegahan, respon cepat, serta pemulihan reputasi agar dampak negatif dapat diminimalkan. Jenis krisis menentukan tingkat tanggung jawab organisasi dan strategi komunikasi yang harus digunakan, seperti denial, diminish, rebuild, atau bolster. Dalam praktiknya, komunikasi krisis harus disampaikan secara cepat, akurat, transparan, dan empatik untuk mempertahankan kepercayaan publik. Pengembangan pesan atau message development dan core message menjadi elemen penting agar komunikasi tetap konsisten dan memberikan kepastian melalui penjelasan fakta, instruksi publik, dan langkah perbaikan. Selain itu, media handling dan stakeholder management berperan besar dalam mengendalikan narasi dan menjaga hubungan dengan publik selama krisis. Pada tahap pemulihan, organisasi perlu menunjukkan tindakan nyata
membangun narasi positif, serta memperkuat kembali kepercayaan melalui strategi reputational recovery dan rebuilding. Secara keseluruhan, respon yang cepat, terbuka, empatik, dan terkoordinasi menjadi kunci keberhasilan dalam manajemen krisis. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.